double. Tembok Antum berdamage. gas. Malah puyeng gitu loh. Ya malah counter setup. Iya, mau berapa source skill yang mereka keluarkan gitu loh. Betul. Guna untuk bisa menambahkan tadi Terlalu sayang bahkan. satu orang di sini menjaga dan juga menutup bagaimana pintu keluar Falcon. Mau kemana guys? Mau kemana guys? Mau kemana guys? Mau kemana Besti? Dan kali ini kita bakal lihat aja karena Lordnya udah berhasil diamankan oleh RSG PH. Bahkan mereka pun udah mulai memberikan sedikit setup dari tim Falcon sendiri. Falling Star Moon digunakan untuk maju ke bagian belakang terlebih dahulu. Dan Light pun akan coba untuk cari momentum berikutnya karena mereka sudah berhasil menghancurkan 3 base turret. Dan gue yakin ya kalau udah sekelas kayak gini mereka pasti nggak ngomong mid nggak usah di clear. Ya pasti ya. Mereka bakal coba buat freeze lane aja. Yep. Dan bahkan melihat kayak gini ya. Buat high ground defendernya Falcon minim banget. Dan bahkan hanya mengandalkan satu silent. Yep. Tapi dia juga udah mengeluarkan source skill untuk Bennett Rage-nya. Nah, Lordnya ada satu lagi. Iron Hook Flicker tapi nggak kena karena siapapun. Bahkan Konsel untuk kali ini berusaha untuk bisa langsung mengeluarkan dari pelohannya. Tapi sekarang dari base turretnya udah mulai dicicil-cicil aja. Lordnya berhasil langsung dihancurkan. Rapid Touchdown di bagian belakang langsung aja menabrak ke dalam satu arena juga untuk Brody. Kali ini langsung menghilang dengan cepat. Namun dengan Winter Treasure masih langsung selamat. Namun untuk kali tidak ada kesempatan kedua tapi shutdown. Begitu aja untuk pergerakan dari Aqua. Akhirnya dia pun langsung bisa ditundukkan. Di mana Silentnya berusaha seorang diri berusaha untuk kabur. Tapi Das di bagian belakang mencoba untuk mengejar. Semakin kejar semakin kau jauh. Dan rasakanlah bagaimana satu Stardust Dance pun menjadi eksekutor untuk hero tersebut. Yas mencoba mengorbankan seorang Silent tapi kali ini Wave ini yang coba untuk masuk bakal coba dimanfaatkan oleh RSG dengan 2 pemain yang tersisa dari masing-masing tim menjadi fight yang cukup intens. Light juga dengan HP yang terbatas kali ini masih coba untuk memberanikan dirinya maju ke bagian depan dan Nuts pun yang bisa membuka Stardust Dance bahkan Raw Wave pun harus dibuka oleh seorang Naomi dan masih bisa mendapatkan eliminasi. Berikutnya Nuts too strong berada di area dalam turret dan kali dengan kembalinya para pemain dari Falcon. Nuts dalam ancaman akankah ada balas dendam momen yang bakal terjadi dengan Phantom Execution yang sudah dibuka juga dan Light yang akan segera datang memberikan bala bantuannya. Sekeras itu Nuts. Ya tadi yang paling sedih adalah ketika Silent dikejar-kejar sama Nuts. Yap. Dan dia sadar kalau seandainya Silentnya itu punya Blade Armor. Jadi kalau misalkan dia tembak pakai Wesker dia bakal tumbang sendirian. Iya. Udah pasti serba salah posisinya. Dan ketika Naomi dibanting tadi dengan satu Falling Star Moon, itu gak bakal bisa menghindari damage yang begitu luar biasa dari Nuts dengan keunggulan level 2 di sini. Ini mereka udah mulai lagi setupnya loh, tapi perangko Lightnya berhasil dibalaskan. Coba lihat Demon Kite-nya langsung aja bisa mendapatkan langsung ke arah Johnson, tapi dilempar lagi dengan kunci Inggris nggak jadi untuk mengeluarkan tempat memori. Mulai maju ke bagian depan, ada Rockwave di bagian belakang. Brody-nya berhasil langsung diamankan. Mereka mulai membalaskan keadaan di mana sekarang Nuts-nya masih berjuang seorang diri, mencoba untuk langsung membuat barikade, membuat perimeter agar tidak ada brand yang masuk ke dalam rekan-rekan timnya. Wow. Nuts lagi. Iya, bahkan kita tahu sendiri ya title dari seorang Nuts itu Maku Nuts yang artinya keras gitu. Emang bener-bener keras banget, Nuts gak bisa dicolek sama sekali. Ngebuat dari Falcon pun dia udah ngasih setup yang bagus banget dengan Raw Wave-nya, ngasih damage maksimal, ditambah lagi adanya dari seorang Silent. Tapi gak kayak apa ya, hasilnya tuh gak kelihatan karena ada seorang Nuts di bagian depan. Gimana cara numbangin Nuts? All-in 5 hero kan. Wow. Ini dia konselnya. Hey! Satu surprise efek yang dia keluarkan pun blotannya masih bisa dikonsel. Tapi di bagian belakang berhasil diamankan langsung Eman yang mereka kalah kuantit untuk kali ini dari RSGPN. Namun sekarang double kill. Nuts-nya berhasil diambil. Berhasil langsung ditumbangkan begitu saja. Menunggu di sana dengan sabarnya mencoba mengadu retribution-nya. Namun Yellow Flash yang datang mengusir begitu saja diikhlaskan. Namun dia tabrakan. Dia langsung saja masuk karena 3 pemain sekaligus. Light mencoba menarik. Tapi salah tarikannya, salah targetnya membuat Falcon bisa stay dengan 5 pemain ditambah 1 Lord yang sudah evolve. Plus ini adalah Evolve Lord. Evolve. Ya. Please tabrak pas Johnsonnya nempel sama Lord biar keluar petirnya. Nah. 400 damage Pak Pulung. Lord udah di buff, ingat di patch yang terakhir. Mengingat kali ini walaupun tidak ada glowing one itemnya, tapi ingat Silent dia punya Renner Apathy. Yap. Dari jauh dia bisa nembak. Johnson dari dekat dia bisa nabrak dan bahkan dengan Lord Evolve ini akan menjadi powerful banget ketika ditempel dengan 5 pemain, akan memiliki 25% damage reduction. Dari 250 damage jadi 400 damage, itu petirnya nggak masuk akal di late game. Magical damage dan memberikan efek slow juga jangan lupa. Bisa dibilang petirnya lah yang mungkin nanti akan next menjadi PL Ultimate. apa tuh? Pemakai listrik tenaga petir jadinya Pak ya. Petir Land of Dawn ini ya. Lord karena- temenan sama Eudora berarti ya? Wow. Aduh,
bisa Wet jadi. sepertinya itu dia. Ada Yes. tembok berdamage, dari mulai maju lagi Natsya. Di belakang ditabrak untuk Demon Kite-nya, ada Rock yang langsung dikeluarkan begitu, tapi Demon Kite coba lihat nggak ada efek apapun di dalam tubuhnya. Dia masih Gila. oke aja, masih santai, masih slow, masih bisa mundur dengan begitu tenang. Yes, dan ini dia Lordnya sudah mulai memasuki ke arah base turret. Apa yang akan dilakukan oleh RSG dengan 5 pemain yang bisa dibilang masih too strong. No Lightnya way. masih belum berhasil mendapat satu momentum, tapi Naomi ya ternyata memberikan momentum tersebut dengan menumbangkan seorang Nas. Masih ada pemberian balasan damage juga. Eman masih too strong di bagian belakang. Belum ada yang bisa mengincar bagian belakang. Dan Lord kedua kalinya harus gagal di momen yang sangat penting. Phantom Execution langsung saja dibuka. Aku adalah ancaman Black Shoes harus trigger. Dan Immortal pun berhasil dipecahkan Light. karena seorang Light yang hampir saja terculik. Tapi Binion Wave yang sudah masuk bakal jadi ancaman berikutnya. Terlalu banyak super minion yang berjalan karena balik lagi ke stack. Yap. Karena teman-teman dari RGPH punya landing phase-nya, dia mau gak mau bakal kedorong dari bagian bottom lane dan juga mid lane. Tapi ini adalah celah yang dibukakan oleh Falcon dengan satu pick off yang selalu berhasil. Lagi Justin ketika dia mendapatkan Demon Kite, Athena Shield-nya ke-trigger untuk team fight selanjutnya. Kalau Demon Kite gak punya Athena Shield, wah Naomi bakal seneng banget. Ini setup flank yang kayak tadi ya. Menolak untuk kehilangan poin di sini. Iya, mereka bener pengen ngabisin kedua kosong sih ya. Dan hampir saya tertabrak, tapi ternyata untuk kali ini Demon Kite-nya berhasil langsung ditabrak, tapi tidak ada efek lagi. Seperti biasa. Aduh, Temboknya Itu- bertahan. konsilnya bener-bener Yap. kena oli bocor. Benar. Langsung kebuka begitu aja dan gak bakal bisa ngejar untuk melakukan pick off. Oke, ada satu konsil tadi udah langsung ke pop up, berarti itu adalah informasi yang baik untuk tim lawan bisa mengetahui. Tapi Nats mulai maju ke bagian depan, dia cukup pede. Falling Star Moon dia tahu ada satu sosok di dalam dari rumputan dan Rock Wave ya. Langsung dikeluarkan begitu aja. Nats yang mau pergi ke arah mana, dia berhasil untuk langsung mengeluarkan beberapa source dari player-player yang dimiliki oleh Falcon dan juga di area berbeda. Dibalas kanan begitu aja. 1 untuk 1 sementara 4 lawan 4 sekarang, tapi Lordnya langsung diambil pula oleh pemain-pemain RGPN. Ada Black Shoes dikeluarkan, ada Tonapa Memory, tabrak lagi, Rapid Thunder mulai maju ke bagian depan sedikit lagi. Sementara untuk Yellow Flash yang berhasil mundur lagi dengan regenerasi yang sangat besar. Sementara satu player tertinggal di bagian belakang Iron Hook-nya. Di saat aku menarik, disitulah mentalmu akan kuklitik dan juga menghilang. Satu player lagi dimiliki oleh Falcon, di mana pertempurannya malah membuat mereka Falcon semakin kuat lagi, di mana satu orang langsung mereka habisin begitu saja dengan sangat cepat. Dan Evan adalah korbannya, dan juga Johnson masih berhasil berusaha untuk selamat dari tersebut, tapi ternyata Bloodhound-nya membuat pergerakannya terhenti. Ya, satu tembakan dari sana dia sayang sekali belum berhasil memberikan satu tumbangan lagi, tapi Yellow Flash maju ke bagian depan mencoba untuk memberikan satu pengurangan waktu, dan kali dari Oh seorang my Silent God. pun masih bisa menahan ke arah Lordnya. What a nice play, kali ini counter attack yang dibuka oleh teman-teman dari Falcon, Profesor. Ini dia Myanmar dengan permainannya yang selalu ditunggu-tunggu. Sedikit demi sedikit mereka berhasil menghancurkan apapun setup yang dihancurkan oleh RGPH. Lihat aja beberapa fight ke belakang. Kalah jumlah ujung-ujungnya RGPH. Iya, dan damage dari seorang Naomi pun bisa dibilang udah mulai terasa lagi ngebocorin HP yang tersisa dari para pemain RSG. Ditambah lagi kali ini kita melihat dari seorang Justin yang udah siap dengan mobilnya memberikan tabrakan lagi menjadi Nino tentunya untuk RSG. Coba lihat Justinnya, masih touring, belum ada target, tertabrak sudah. Ada Light yang bersembunyi di dalam satu rumput tersebut. Iron Hook-nya gak kena karena siapapun, ada Immortal di dalam tubuhnya. Tapi coba lihat Justin, pergi lagi, cari sewa lagi. Dimana Light-nya juga udah dipukul mundur dengan setengah HP yang dimiliki, tapi Light-nya masih sempat untuk pulang. Coba lihat darahnya udah ke regen lagi, Lord-nya malah ke reset. Aduh, jadi satu kerugian tentunya mengulur waktu yang lebih lama lagi. Tapi lihat Yellow Flash bersama seorang Justin berada di bagian terdepan kali ini. Coba untuk memberikan satu zoning out karena Demon Kite, dan aku lihat satu tembakan yang masuk ke arah seorang aku begitu menyakitkan. Black Shoes harus hilang, tapi masih ada Nas dengan Immortalnya yang begitu kuatnya di bagian terdepan. Mungkin bakal jadi satu masalah ketika Falcon mencoba untuk memberikan satu commit ke arah Lordnya. Trainernya loh, Prof. Demon Kite dalam bahaya loh. Ini ditabrak lagi Repistado. Coba lihat mulai maju ke bagian depan, tapi Naomi terlalu maju sepertinya. Naomi tertinggal, bisakah dia untungnya masih bisa mundur lagi, masih bisa selamat hanya saja sedikit lagi. Saya pakai akan mendapatkan langsung ke arah Lord ini karena Ken-nya mulai mundur dengan satu meter dan Lordnya pun menjadi milik dari Falcon. Dan shutdown pun tercipta di mana satu player dari RGPH berhasil langsung dihancurkan begitu aja. Demon Kite-nya menjadi satu korban susulan. 2 player berhasil mereka makan. 2 pemain hilang, ditambah lagi mereka mendapatkan Lord yang berikutnya. Ini jadi keuntungan yang besar banget, tapi Naomi MVP banget sih mainnya. Dia nungguin sampai detik ke-41 walaupun mengorbankan satu Immortal. At least
At least. itu nggak nahan minion di midnya karena mereka mau dorong di 3 lane yang berbeda. Midnya mungkin bakal ditahan tapi top lane-nya juga kayaknya bakal ditinggalkan. Tapi lihat bagaimana Naomi dan Justin dia bermain dengan rapid touchdown. Inilah dia momentumnya ditunggu-tunggu dengan Evolve Lord lagi dan lagi. Bawa Ken loh. Johnson. Ini dia bawa siapa nih Bonomi, sekarang? Bonomi. Bawa, Oh. tertabrak Ken-nya sudah jadi bait. ketahuan. Dan Emma ambil di satu sisi. Coba lihat, Nat dengan tubuh setebal itu gak kuat menahan Wesker yang dikeluarkan. Dan kita menuju ke game yang ketiga.